Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wardi. Saya mahasiswa program Pascasarjana Universitas Sanggau Buana. Saya akan memaparkan tentang ekonomi cetak biru wilayah. Dosen pembimbing A. Andini Rasida Pratiwi SS, MSI. Cetak biru ekonomi wilayah itu mengintegrasikan teori lokasi, dinamika sosial, dan efisiensi infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis kinerja investasi ekor dan literatur ekonomi regional. Melampaui angka makro, mengapa pendekatan spesial menentukan arahan pembangunan? Ekonomi makro konvensional yaitu angka agregat yang datar, mengabaikan ketimpangan ruang dan mengasumsikan pertumbuhan terjadi secara merata. Ekonomi spesial yaitu pertumbuhan terpusat, pertumbuhan muncul di titik-titik industri kunci dan menyebar melalui jaringan ruang. Kebijakan publik yang efektif tidak bisa buta spasial. Wilayah harus dibedah sebagai ekosistem fungsional, bukan sekedar batas administratif. Sektor basis sebagai mesin penggerak ekonomi wilayah, ya seperti gambar di bawah ini, yaitu ekspor barang dan jasa. Sektor basis LQ-nya lebih besar dari satu, di mana mesin utama pertumbuhan menghasilkan surplus dan menarik aliran modal dari luar wilayah. Impor yaitu sektor non-basis LQ lebih kecil dari satu, sektor defisit terbatas melayani kebutuhan domestik dan memicu kebocoran uang keluar wilayah. Potensi basis ekonomi LQ lebih besar dari satu tidak akan menciptakan skala optimal jika wilayah terisolasi. Infrastruktur adalah kunci yang membuka katup mesin ini. Kalkulasi matematis lokasi melawan titik buta spesial, yaitu kalkulasi matematis di mana teori lokasi berdasarkan konten yaitu optimalisasi jarak ke pasar. Weber yaitu menyatakan minimalisasi biaya transportasi dan tenaga kerja. Loss yaitu optimalisasi area permintaan pasar. Ya kalau di dalam gambar seperti the social blind spot, yaitu sebaiknya apapun kalkulasi matematis meminimalkan biaya transportasi, sebuah proyek akan lumpuh jika mengabaikan struktur budaya dan manajemen konflik lokal. Nah, realitas sosial, pendekatan institusional, yaitu kepercayaan atau trust, kapital sosial, manajemen konflik kepemilikan lahan. Sebaik apapun kalkulasi matematis meminimalkan biaya transportasi, sebuah proyek akan lumpuh jika mengabaikan struktur budaya dan manajemen konflik lokal. Koridor ekonomi mengubah wilayah terisolasi menjadi simpul produktif, yaitu konektivitasnya, yaitu memperluas jangkauan pasar tenaga kerja dan rantai pasok bahan baku. Aglomerasi ekonominya yaitu mendorong perusahaan kumpul, memicu spesialisasi. Efisiensi logistik yaitu menurunkan biaya transaksi secara drastis, integrasi hulu hilir. Ya, di mana kesimpulannya wilayah bukan lagi yang berdiri sendiri. Koridor ekonomi mengubah beton infrastruktur menjadi total faktor produktif
yang menciptakan lompatan kesejahteraan. Dilema infrastruktur, yaitu kapasitas penyerapan versus efisiensi wilayah, di mana kapasitas ekonomi, kemampuan wilayah menyerap manfaat tanpa SDM dan industri siap pakai terjadi underutilisasi. Efisiensi intervensi itu manfaat sosial ekonomi harus melebihi opportunity cost, beban utang tanpa pertumbuhan nyata, debt back loss. Itu pembangunan infrastruktur adalah pendorong, bukan tujuan akhir. Segitiga ekosistem pembangunan regional yang holistik, di mana satu keunggulan sektor basis yaitu analisis key yang akurat, dua dinamika sosial dan institusi lokal yang stabil, tiga konektivitas infrastruktur dan koridor yang efisien, yang mana di dalamnya adalah tujuannya efisiensi kesejahteraan spasial. Bagaimana segitiga teoritis ini beroperasi di dunia nyata? Mari kita ukur kinerjanya melalui rasio investasi ICOR di Indonesia. ICOR itu detektor efisiensi investasi di dunia nyata. Total investasi tambahan dibagi tambahan output PDB sama dengan ICOR. Misalkan zona hijau lebih kecil 4,5, sangat efisien. Target nasional setiap rupiah investasi menghasilkan output maksimal. Zona merah lebih besar dari 6,5, yaitu efisiensi butuh modal raksasa nyata untuk mencetak pertumbuhan ekonomi. Menguji Indonesia Barat, representasi Sumatera Utara, menguji Indonesia Timur, representasi Maluku dan Papua. Paradok data pre dan post COVID. Barat melambat, Timur menyimpan ilusi. Yaitu pre-COVID tahun 2015 sampai 2019, ICOR 9,08 untuk wilayah Barat. Rasio investasi tembus 61,7%, namun mulai terjadi penurunan efisiensi marginal. ICOR 6,5, efisiensi membaik 27,8% berkat pemulihan stabil, yaitu plus 5,01% PDB 2023 dan investasi hilirisasi. Nah, untuk wilayah timur, Maluku dan Papua itu efisiensi ekstrim, tiap investasi baru menyedot modal luar biasa tanpa hasil. ICOR 6,56 awal ilusi statistik itu penaikan diwarnai kontrak ekonomi, 58,89%, PDRB akibat pemekaran DOB Papua yang menciptakan base effect artifisial. Patologi Indonesia Timur, inefisiensi ekstrim dan solusi dorongan besar. Seperti terlihat di dalam peta, yaitu akar masalahnya
atau diagnosis ICOR 17,81, isolasi geografis, biaya logistik, dan konstruksi jalan mencapai 3 sampai 5 kali lipat lebih mahal dibanding Pulau Jawa. Skala ekonomi absen, itu ketergantungan absolut pada sektor ekstraktif primer, pasar terlalu kecil, dan IPM di bawah rata-rata nasional. Solusi The Big Fast Theory atau Rosenstein-Rodan itu pembangunan tidak bisa dicicil secara parsial. Wilayah ini membutuhkan suntikan investasi serentak dan masif pada sosial overhead kapital, pelabuhan, hubungan listrik, jalan trans, untuk menembus tersebut kebutuhan biaya logistik. Nah, kemacetan Indonesia Barat, law of diminishing return, dan kebutuhan inovasi ya seperti di dalam diagram di mana capital inputnya berbeda ya antara diagnosis dan solusi. Akar permasalahan diagnosis ICOR 5,6 itu diminishing return, Jawa Sumatera mengalami overkapasitas, jalan tol makin padat, biaya kemacetan tinggi, utilitas aset berkurang. Salah alokasi modal, investasi menumpuk di properti stagnan, ditambah hambatan birokrasi yang memperpanjang perizinan. Solusi endogenous growth atau ROMER, yaitu injeksi modal fisik semata sudah tidak relevan. Pertumbuhan harus didorong dari dalam melalui knowledge spillover, digitalisasi aset, R&D, dan penilaian produktivitas faktor total. Cetak Biro Investasi 2029, prediksi spesifik berbasis wilayah. Indonesia Timur, target ICOR 5-6, yaitu dengan pendekatan Big Fast dan skema KPBU, aksi fisik, subsidi logistik, konektivitas antar moda, pembangunan pelabuhan, KEK terarah, smelter nikel terintegrasi, aksi non fisik, injeksi human capital masif atau vokasi lokal, pemantauan KPBU untuk mitigasi biaya modal awal ekstrim. Indonesia Barat, target 4 sampai 4,5. Pendekatan efisiensi inovatif, endogenous growth, yaitu di mana aksi fisik, digitalisasi rantai pasok logistik, green infrastructure, rehabilitasi aset lama dibanding membangun baru. Aksi non-fisik yaitu reformasi birokrasi radikal, QIS digital tanpa hambatan sektoral, integrasi rantai pasok industri. Refleksi perencana yaitu merombak paradigma pembangunan fisik. Dari angka ke ruang, menggugurkan asumsi bahwa PDB nasional mencerminkan kesejahteraan merata. Setiap kebijakan harus memiliki kacamata spesial yang sensitif terhadap ketimpangan antar lokasi. Tidak boleh buta sosial. Sehebat apapun kalkulasi kelayakan matematis, tata ruang dan investasi industri akan runtuh tanpa empati terhadap budaya lokal, kepercayaan, dan manajemen konflik institusional. Kehati-hatian ekstra membangun monumen fisik bukan prestasi jika tidak menciptakan utilitas ekonomi, evaluasi basis ekonomi, dan
IIRR adalah rem darurat mutlak agar tidak terjadi pemborosan uang pajak. Infrastruktur adalah saran pendorong, bukan tujuan akhir. Pengembangan ekonomi wilayah yang sukses menuntut pemetaan berbasis ekonomi EQ yang tajam, empati terhadap dinamika sosial, dan perhitungan efisiensi investasi ekor tanpa kompromi. Hanya melalui integrasi ketiganya kita mampu menciptakan simpul pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sangat menerima saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.